Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayah. Saya dari instansi RSUD Waled. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK Tenaga Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pendahuluan. Latar belakang. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah saat ini dapat dilihat dengan capaian indeks pencegahan penularan pasien TBC. Komponen pencegahan penularan pasien TBC yaitu dengan edukasi perilaku pencegahan penularan pada penderita TB dengan memakai masker dan meminum OAT secara teratur sampai tuntas, serta memberikan pengetahuan gambaran etika batuk pada penderita TB dan keluarganya, mencuci tangan, dan memberikan edukasi pembuangan dahak pada tempat tertutup dengan desinfektan. Upaya peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka penderita TBC itu dilakukan dengan program kegiatan pencegahan penularan termasuk dalam perilaku kesehatan, mengurangi angka penularan TB dan mengeliminasi pada penderita TB. Maksud dan tujuan untuk menurunkan angka penderita TB dan untuk mencegah terjadinya penularan pada keluarga dan orang lain. Waktu dan tempat pada bulan Oktober sampai dengan November, tempatnya di RSUD Waled. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, dan maju dan aman. Misinya, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum. Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang kependudukan susunan. Nilai dan etika OPD RSUD Waled. Renstra RSUD Waled Ruang Seruni. Rencana strategis pengembangan pelayanan ruang seruni isolasi di RSUD Waled. Pencegahan penularan pasien TB, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Patuh minum obat secara tuntas dan upaya kesehatan pencegahan penularan TB pada penderita maupun keluarga dengan batuk efektif, mencuci tangan, membuang dahak pada tempat tertutup dengan desinfektan. Berikut ini ada struktur organisasi RSUD Waled, dimulai dari direktur sampai ke instansi lainnya. Manajemen PPPK. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Tugas pokok dan fungsi PPPK tenaga kesehatan ahli pertama perawat. Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. Kepmenpan nomor 139 garing Kep garing M.Pan garing 11 garing 2003. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Isu strategi prioritas yang harus segera diselesaikan. Pencegahan penularan pada pasien TBC dan keluarga. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage atau UHC. Rencana hasil kerja PPPK perilaku pencegahan penularan pada pasien TBC dan keluarga di ruang rawat inap seruni isolasi.
Yang pertama itu ada kegiatan edukasi meminum OAT secara teratur, minimal 6 bulan tuntas, memiliki kartu kuning, dan memakai masker. Tujuan kinerja ini memberikan kesembuhan pada pasien dan mencegah penularan kepada orang lain ataupun keluarga. Indikator pencapaiannya melakukan penderita pada semua pasien TB, meminum obat secara teratur dan tuntas, memastikan pasien memakai masker bedah, dan mempunyai kartu kuning TB. Waktu perolehan pada tahun 2024 sampai 2029 dan evaluasi setiap 1 bulan. Yang kedua, memberikan pengetahuan gambaran sikap etika batuk pada penderita TB, BTA positif, dan keluarganya. Tujuan kinerjanya, penyampaian edukasi kepada penderita TB dan keluarganya mengenai etika batuk, baik yang benar sehingga dapat mencegah penularan TB, dan diharapkan angka laju infeksi TB paru dapat menurun. Indikator pencapaian, melakukan tindakan atau praktik etika batuk, memalingkan muka pada orang lain ketika batuk ataupun bersin, menutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin menggunakan tisu, bersedia atau jika tisu itu tidak tersedia di kita, atau kita bisa menggunakan dengan lengan baju. Segera membuang tisu yang dipakai ke tempat sampah, kemudian mencuci tangan, menggunakan masker bedah jika sedang flu dan batuk. Yang ketiga, memberikan edukasi pembuangan dahak pada tempat tertutup dengan desinfektan. Tujuannya, perilaku pencegahan penularan termasuk ke dalam perilaku kesehatan, mengurangi angka penularan TB dan mengeliminasi penderita TB. Indikator pencapaiannya, melakukan edukasi pada pasien TB ketika batuk atau bersin dengan cara membuang dahak di tempat tertutup dengan cairan desinfektan. Pencapaiannya, waktunya 2024 sampai 2029 dan evaluasi setiap 1 bulan sekali. Yang keempat, edukasi 6 langkah cuci tangan, efektif pada pasien dan keluarganya. Tujuannya, memutuskan penularan silang pada penderita TB dan keluarga dengan membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Melakukan edukasi mencuci tangan seminggu sekali pada pasien dengan keluarga yang dirawat di ruang seruni. Dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu dan tempat 2024 dan evaluasi setiap 1 minggu. Yang terakhir, yang kelima, melakukan pertemuan evaluasi antar profesi untuk menilai efektivitas program pencegahan penularan pasien TB pada orang lain dan keluarga di rumah sakit. Menurunkan angka TB paru di rumah sakit. Indikator waktunya 2024 sampai 2029 dan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Kemudian di sini ada kegiatan edukasi perilaku pencegahan penularan pada pasien TBC dan keluarga. Saya memberikan edukasi yang pertama itu edukasi kepada pasien TBC, etika batuk dan mencuci tangan yang benar. Dan yang kedua ini, yang di tengah, saya memberikan edukasi tentang OAT, cara peminuman secara tuntas dan kartu kuning, kemudian akan kontrol ke poli paru, berlanjut dengan ke PKM. Biasanya kita ngeling di SITB. Dan yang ketiga, ini kita ada foto edukasi cuci tangan bersama keluarganya. Ya. Penutupan dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Orientasi pengenalan, nilai dan etika untuk ASN, PPPK sangat penting guna
memberikan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi. Rencana aksi strategi yang akan dilakukan tujuannya itu untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.